akan mengenai perkalian bentuk aljabar. Pada perkalian bentuk aljabar ini dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok yang pertama yaitu perkalian bentuk aljabar satu suku dengan satu suku. Contohnya, tiga A dikali 12B sama dengan titik-titik. Nah, beda halnya dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau misalnya penjumlahan dan pengurangan itu bisa dilakukan operasi hitungnya apabila suku-sukunya sejenis. Nah, kalau perkalian itu suku-sukunya tidak harus sejenis, walaupun berbeda juga tetap kita selesaikan, bisa kita selesaikan. Contohnya 3A dikali 12B. Ini kan variabelnya berbeda ya. Ini memang variabelnya A, ini memang variabelnya B. Tinggal kita cara mengoperasikannya yaitu kalikan konstanta dengan konstanta dan variabel dengan variabel. Bu, yang mana konstanta? Konstanta itu yang berupa angka ya atau bilangan. Konstantanya berupa 3 dan 12. Sedangkan variabelnya berupa huruf A dan huruf B. Nah, kita kalikan 3 dikali 12 sama dengan 36. A dikali B sama dengan A B. Kemudian contoh yang kedua, 3A pangkat 2 dikali B 3A pangkat 2B dikali 2A B pangkat 2. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara menyelesaikannya? Masih sama seperti contoh yang pertama. Kita kalikan konstanta dengan konstanta, variabel dengan variabel. Kita kalikan dulu 3A dikali 2. 3 dikali 2. 6. Kemudian ini kan A-nya pangkat 2, sedangkan ini pangkat 1. Nah, masih ingat kan dalam aturan pangkat bahwasanya kalau kali ini pangkatnya berarti dijumlahkan. A kuadrat ditambah A, pangkatnya akan dijumlahkan. Berarti A-nya bernilai 3. Kemudian ini B-nya karena B saja, di sini berarti ada pangkat 1 ya. B dikali B pangkat 2, berarti kalau misalnya dikali pangkatnya dijumlahkan. 1 ditambah 2 sama dengan 3, sama ya. Jadi hasilnya yaitu 6A pangkat 3 B pangkat 3. Kemudian yang kedua, perkalian bentuk aljabar satu suku dengan lebih dari satu suku. Contohnya 3A dikali 4A ditambah 5B sama dengan titik-titik. Masih ingat kan ya bahwasanya suku itu bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda positif atau tanda negatif. Kalau yang ini kan satu suku. Kalau yang ini karena dipisahkan oleh tanda positif, ini ada dua suku. Ini suku yang pertama, ini suku yang kedua. Suku yang pertama itu 4A, kemudian suku yang kedua itu 5B. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Masih sama, yaitu kita kalikan konstanta dengan konstanta, kemudian koefisien dengan koefisien. Kita kalikan 3A dengan 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. A dikali A. Masih ingat kalau misalnya dikali berarti pangkatnya dijumlahkan. Ini mempunyai pangkat 1, ini mempunyai pangkat 1. Berarti 12A pangkat 2. Karena di sini tandanya positif, berarti kita tulis positif atau tambah. Kemudian 3A dikali 5. 3A dikali 5 sama dengan 15. A dikali B. A dikali B sama dengan AB. Kemudian contoh yang kedua, misalnya 2M dikali 3M dikurangi 6mm sama dengan. Cara menyelesaikannya masih sama seperti contoh yang pertama.
kita kalikan 2 dengan 3 sama dengan 6. Kemudian M dengan N. N. Kemudian karena di sini tandanya negatif atau dikurangi, kita tulis kurangi 2 dikali 6 sama dengan 12. M dikali MN. Di sini kan M-nya ada 2. Kalau dikali berarti M-nya kita jumlahkan pangkatnya, berarti M pangkat 2 N. Kemudian yang ketiga yaitu perkalian antar bentuk aljabar lebih dari satu suku. Contohnya, x dikurangi 5 dikali 3x tambah 2 sama dengan titik-titik. Nah, cara menyelesaikannya yaitu kita kalikan 2 dengan 3 sama dengan 6. X dengan x sama dengan x kuadrat. Karena di sini perkalian maka pangkatnya kita jumlahkan. Kemudian 2x dikali 2 kali 2, karena di sini tandanya positif berarti positif. 2 dikali 2 sama dengan 4. X, karena di sini tidak ada x, cuma ada ini x-nya, berarti di sini 4x. Kemudian 5 dikali 3, karena di sini tandanya negatif, kita ikutin tanda negatif. 5 dikali 3 sama dengan 15 x. Ya, karena x-nya hanya dimiliki oleh 3x, atau karena variabelnya dimiliki oleh 3x. Kemudian negatif 5 dikali 2, negatif dikali positif sama dengan negatif. 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian operasi hitung bentuk aljabar yang keempat yaitu pembagian bentuk aljabar. Contohnya 6A dibagi 2A. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita buat dulu dalam bentuk pecahan. Sama dengan 6A dibagi 2A sama dengan titik-titik. Kita bagi konstanta dengan konstanta, kemudian koefisien dengan koefisien. 6 dibagi 2 sama dengan 3. A dibagi A, ingat ya bahwasanya kalau pembagian itu pangkatnya kita kurangi. Ini pangkat 1, ini pangkat 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti A-nya habis. Jadi hasil dari 6A dibagi 2A sama dengan 3. Kemudian contoh yang kedua, 12AB kuadrat atau pangkat 2 dibagi 4AB sama dengan, kita buat dulu dalam bentuk pecahan. 12AB pangkat 2 dibagi 4AB. Kemudian kita sederhanakan, 12 dibagi 4 sama dengan 3. A pangkat 1 dibagi A pangkat 1 habis. B pangkat 2 dibagi B pangkat 1. Ingat kalau pembagian kita kurangi pangkatnya. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Berarti sisanya B1.